Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema Manajemen Keterbukaan Informasi Pesantren yang dianggotai oleh Anissa Aulia Dewi, Citra Puspitasari, Dila Nurfaiza Kumala, dan Fatia Nurhijah. Baiklah teman-teman, di sini saya Citra Puspitasari akan menjelaskan mengenai keterbukaan. Kata keterbukaan berasal dari kata buka yang mengandung arti jarak, antara, ataupun lebar. Kemudian kata terbuka diberi ambalan ter yang menjadi terbuka yang memiliki arti yang pertama tidak sengaja dibuka, kemudian yang kedua tidak terbatas pada orang tertentu saja. Baiklah, kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemimpin lembaga pendidikan, dalam hal ini segala kepala sekolah atau madrasah, untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai beberapa hal yang berkenan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Adapun istilah dari keterbukaan atau transparansi, yakni bentuk konteks pendidikan, sangatlah jelas, yakni kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah, di mana data yang dilaporkan sekolah mencerminkan realitas yang sebenarnya, dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah, sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dari pernyataan-pernyataan berikut dapat disimpulkan bahwa transparansi atau keterbukaan adalah sifat yang dimiliki oleh perasaan toleransi dan keterbukaan hati seseorang yang diwujudkan dengan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain dalam melaksanakan kegiatannya dan tidak menutupi apa yang dikerjakannya, sehingga menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak diasingkan lagi kebenarannya. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Dewi akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sekolah sebagai sistem terbuka. Sekolah merupakan sistem terbuka terhadap lingkungannya, termasuk masyarakat dan penduduknya. Sebagai sistem terbuka yang tidak dapat mengisolasi diri karena sebagai sistem terbuka sekolah selalu membukakan pintu terhadap kehadiran warga masyarakat terhadap ide-ide mereka, terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan juga sebaliknya, masyarakat juga harus membuka diri untuk memasuki aktivitas-aktivitas sekolah. Sekolah juga dapat belajar dari masyarakat. Guru-guru dan para siswa dapat mencari pengalaman belajar dan praktek di masyarakat. Hanya seperti ini, apabila sekolah menengah kejuruan bila dipandang sebagai suatu sistem terbuka. Disebutkan sebagai sistem terbuka karena manajemen yang terdapat di SMK tersebut tidak mengisolasi diri dari lingkungannya, melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Begitu juga tingkat intensitas keterbukaan dan tertutup yang dimiliki sebuah organisasi masing-masing berbeda dan bersifat kontinu. Dengan begitu, masyarakat dapat berdampak positif bagi perkembangan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Nurfaiza Kumala, NIM 206190017. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu keterbukaan dalam manajerial kepala sekolah. Keterbukaan manajerial kepala sekolah atau madrasah yaitu sifat yang dimiliki oleh perasaan toleransi dan keterbukaan hati kepala sekolah atau madrasah yang diwujudkan dengan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain dalam melaksanakan kemanajerialnya di sekolah atau madrasah dan tidak menutupi apa yang dikerjakannya, sehingga semuanya menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kemudian, keterbukaan atau
Transparansi manajerial ini sangatlah diperlukan dalam meningkatkan dukungan guru, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ini ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada madrasah atau sekolah bahwa madrasah atau sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih, dalam arti tidak ada KKN, serta berwibawa dalam arti profesional. Sekian, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Fatia Nurija akan menjelaskan materi pada poin yang terakhir, yaitu pandangan Islam terhadap keterbukaan informasi. Penyampaian dan penerimaan informasi merupakan salah satu tuntutan utama manusia dalam menjalani kehidupan dalam keluarga, bertetangga, di sekolah, dan menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, penyampaian dan penerimaan informasi akan terjadi dalam proses komunikasi, baik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam situasi dan kondisi yang sengaja disediakan untuk terjadinya komunikasi, serta yang terjadi secara langsung atau tatap muka ataupun melalui media tertentu yang telah tersedia. Islam melalui Al-Quran dan Al-Hadis mengajarkan agar informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar dan ada dalam koridor amar ma'ruf nahi mungkar, serta dilakukan pengecekan akan kebenaran dari informasi yang akan disampaikan. Selain itu, informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur merendahkan, mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung kecurigaan dan berburuk sangka, tidak ada unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, tidak mengandung unsur menggunjingkan orang lain, tidak ditambah-tambah interpretasi subjektif, dan tidak memutarbalikkan fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong dengan tujuan menyebar fitnah. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh pesantren, yaitu bagaimana cara menyampaikan informasi yang diajarkan Islam agar menggunakan cara yang halus, tidak keras dan kasar, mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, serta mengandung nilai bijaksana yang syarat dengan sentuhan kelembutan rasa, juga sentuhan kesadaran kognitif yang tinggi, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggaraan negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara.